Gibran meradang, disebut turunan PKI Solo, Mas Wali langsung hajar kadrun goblok. Senggol nama Bohir, 2 kali kalah, mosok masih mau diulang lagi, drun. Itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Iya enggak? Itu adalah desain ID. Lalu pidato tahun 1955 dia pidato, dia menjadi ketua PKI pidato tahun 1955 pidato. Lah kok saya ada di bawahnya? Lain saja belum, astagfirullah. Terkadang beradu debat dengan kelompok sakit hati, kelompok tak waras, apalagi dengan kadrun kadang harus dengan gaya yang swantai dan slow. Tak usah serius dengan kegilaan mereka. Otak mereka mungkin sebagian korslet ya, mungkin ada yang terkena lemparan HP sebesar batu bata. Cara paling bagus adalah diam saja. Itulah yang dilakukan oleh Jokowi saat diterpa berbagai isu tak sedap bahkan fitnah. Jokowi santai, gak peduli dan seliar apapun isunya, tetap direspon dengan cuek. Seperti kata pepatah, anjing menggonggong, lama-lama bakal capek sendiri dan berhenti. Tapi kadang cara yang dipakai sang anak Gibran Raka Buming Raka juga menarik dan lucu. Tapi kalau sudah keterlaluan, Mas Wali gak akan segan menggebrak kadrun sampai kelojotan ketakutan. Seperti dilansir dari CNN Indonesia, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menanggapi tudingan beraroma sara yang dilontarkan warganet melalui akun Twitter. Pada satu cuitan, Gibran dituding sebagai seorang keturunan PKI Solo yang menganut ideologi Pancasila. Pernyataan sara ini diposting sebuah akun bernama Budi Santoso untuk menanggapi cuitan Gibran sebelumnya. Halo turunan PKI Solo, sapa Budi sembari membalas cuitan Gibran dengan menguraikan 5 poin ideologi yang dinamakannya sebagai Pancasila. Gibran pun meradang dan menyebut serangan itu tak lagi efektif dalam pemilu mendatang. Menurut Gibran, serangan berbau sara melalui media sosial merupakan jurus lama yang sudah digunakan pihak lain pada 2 periode pemilihan presiden sebelumnya, yaitu 2014 dan 2019. Namun hasilnya ayah Gibran yaitu Joko Widodo tetap memenangkan pemilihan sehingga menjadi presiden dalam 2 periode. Cuit Gibran, bilang ke Korlap lo, serangan-serangan seperti ini sudah kalian lakukan di 2014 dan 2019. Sudah terbukti 2 kali kalah dan masyarakat tidak simpatik. Gibran pun merasa heran jika serangan seperti ini akan kembali digunakan di pemilihan umum tahun depan. Tulis Gibran, masa mau lu ulangi lagi pola seperti ini di 2024? Pada 2019 lalu, Presiden Jokowi menyatakan bakal mulai terus membantah isu yang menyebut bahwa dirinya adalah anggota ataupun keturunan anggota PKI saat bertemu dengan masyarakat. Jokowi mengaku selama 4 tahun ini dirinya selalu diam dengan isu tersebut. Kata Presiden Jokowi, jelang tahun politik isinya yang namanya media sosial kita lihat fitnah hoax kabar bohong. Coba Bapak Ibu buka saja di medsos, Presiden Jokowi itu PKI. Ya, saya sempat 4 tahun digitukan diam saja. Sekarang saya mau ngomong, boleh kan? Jokowi merasa heran dirinya dituduh-tuduh bagian dari PKI. Padahal kata mantan gubernur Jakarta itu, PKI telah dibubarkan sekitar tahun 1965 sampai 1966. Sementara dirinya lahir tahun 1961. Menurut dia, tak masuk akal bila di usianya yang baru 4 tahun sudah mengenal PKI. Kata Presiden Jokowi, masa Pak Jokowi PKI? PKI itu kan dibubarkan tahun 1965 sampai 1966. Saya lahir tahun 1961, berarti umur saya baru 4 tahun. Ada PKI balita, kata Presiden Jokowi. Kadrun dan barisan sakit hati sejak kapan waras? Yang ada malah gila permanen. Bahkan ada beberapa yang sebenarnya berpendidikan, tapi berhubung sakit hati otaknya teracuni dan mengalami masalah. Gibran memang dalam beberapa kesempatan sering merespon dengan candaan terhadap kritikan dari orang gak jelas. Misalnya dulu ada netizen yang mengkritik cara jalan Gibran yang menurutnya nggak banget, nggak bapak, nggak anak, sama saja. Gibran pun menjawabnya dengan santuy. Saya yakin yang mengkritik dia langsung terdiam dan kesel banget. Biasanya orang yang nyinyir tidak senang direspon seperti itu. Biasanya tukang nyinyir berharap agar yang dikritik lepas kendali, marah dan membalas dengan serius. Ternyata Gibran malah bikin guyonan yang membuat ego dan harga diri si pengkritik serasa diinjak-injak. Emang pantas banget diinjak sih ya, gaya jalan aja kok dikomentari.
Selain itu ada pula yang membuli Gibran di akun Twitter Chili Pari Catering dulu. Lalu dibalas terima kasih sudah membuli. Lalu Gibran meminta agar besok dibully lagi. Di media sosial ada satu meme yang mungkin memang benar menggambarkan kelompok sebelah itu adalah makhluk paling hina dan kasihan di muka bumi ini. Memang ada benarnya sih. Otak mereka sudah diracuni dengan kebencian akut terhadap pemerintah dan lawannya. Tiada hari tanpa membenci dan memprovokasi. Tiada hari tanpa mencari masalah dengan orang lain. Mereka bisa menuduh kita buzzer RP, cebong, penista agama, kafir, ateis, PKI, antek komunis, dan lain-lain. Kita tidak mempermasalahkan tuduhan itu. Tapi begitu mereka disapa dengan panggilan drone, mereka langsung kelojotan, kejang-kejang seolah kena setrum di kursi listrik. Disenggol dikit aja langsung meledak. Mereka berlagak garang, sok hebat, sok paling benar. Tapi diserempet dikit aja langsung emosi. Tapi begitu ditabok langsung mewek, nangis di pojokan sambil ingus naik turun. Ujung-ujungnya Salawi salahkan Jokowi. Bolak-balik isu PKI dilancarkan kadrun, entah itu Jokowi, Gibran, atau orang-orang dekat presiden. Padahal bukti sudah nyata dan jelas. Tapi ya yang namanya kadrun, punya otak kan gak dipakai. Asbun asal bunyi, nanti kena ciduk, nangis, pakai materai. Bosan drun. Kapan sih kalian pintar? Bagaimana menurut Anda? Gibran sindir telak kelakuan Bupati Cantik yang segel gereja. Ibadah susah bukan malah disegel, tapi dibantu perizinannya. Makanya jangan goyang mulu, Bu. Di sini Solo kan kita saling memahami satu sama lain. Jadi kalau dengan adanya langkah Pak Tori itu, di Lumajang itu Mas sendiri sebagai... Ya bagus kalau ada yang seperti itu. Berarti kan ya sejalan dengan apa yang ada di kota Solo. Assalamualaikum Bupati Purwakarta, Bu Anda Ratna Adu Gelis Anu Bager. Saya seorang muslim, Bu. Saya prihatin lihat Ibu mimpin penyegelan rumah ibadah saudara kita umat non-muslim. Ibadah itu hak semua agama loh, Bu. Jangan pakai alasan izin untuk membuat non-muslim tidak bisa ibadah. Kalau izinnya belum, dibantu dipermudah izinnya, Bu, bukan malah disegel. Kalau izinnya memang belum, biarkan mereka ibadah, Bu, sambil mereka ngurus izin. Kalau cuma disegel tanpa solusi, itu namanya bukan soal izin lagi, tapi itu sudah bentuk pelarangan ibadah, Bu. Jadi konsepnya itu menjadi dasar dari ide gagasan konsep moderasi beragama yang ada di Kabupaten Lumajang. Karena gereja ini adalah solusi dari beberapa pikiran orang yang waktu itu ada salah pahamnya, terutama gereja yang awalnya akan dibangun. Kebebasan beragama, ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Keputusan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika menyegel Gereja Kristen Protestan Sumalungun GKPS di Desa Cigelem, Kecamatan Babakan, Cikau, Purwakarta memantik reaksi berbagai pihak. Salah satunya Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengunggah sebuah komik yang memberikan pesan untuk keberagaman. Komik itu diunggah Gibran untuk menyindir perilaku Ane Ratna Mustika yang menyegel Gereja Kristen Protestan Sumalungun. Komik tersebut diunggah Gibran untuk membalas cuitan Bupati Lumajang, Thorikul Haq, soal pembangunan gereja. Diketahui pemerintah Kabupaten Lumajang membangun gereja dan masjid secara berdampingan. Hal ini sebagai wujud moderasi beragama di Kabupaten Lumajang. Gereja dan masjid tersebut akan dibangun di Dusun Kerajaan Timur, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Kata Bupati Thorikul Haq, seperti dikutip dari akun Twitternya, Rabu 5 April, masih saja ada yang bertanya soal pembangunan gereja. Perlu saya jelaskan, pembangunan gereja tetap dilanjutkan. Anggaran dari APBD 2023. Saya ingin sampaikan bahwa kebersamaan antar umat beragama di Lumajang
telah terbangun sangat harmonis, tak boleh siapapun mengganggu. Cuitan itu pun direspon oleh Gibran. Ia mengirimkan sebuah gambar komik yang memberikan pesan untuk keberagaman. Selain itu, Gibran juga memberikan komentar dengan mendukung Thoriqul Haq. Diketahui sebelumnya, polemik perizinan gereja terjadi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Penyegelan gereja GKPS itu pun mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan, seperti dari Direktur Eksekutif Setara Institute, Haili Hasan. Menurut Haili, penyegelan tersebut telah menyalahi amanat konstitusi. Pasalnya, urusan administrasi tak boleh mengalahkan jaminan hak asasi manusia. Kemudian Haili juga menyesalkan terkait solusi dari Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, yang meminta para jemaah GKPS untuk menumpang ke tempat gereja lain. Padahal jelas Haili umat Kristen juga memiliki aliran yang berbeda-beda. Untuk itu, Haili mendesak Pemkab Purwakarta agar mencabut penyegelan gereja GKPS. Mengingat, kata dia, dalam waktu dekat umat Kristen akan merayakan Paskah. Telak memang sindiran yang diungkapkan Gibran, yang mana telah menampar muka Anne Ratna Mustika yang secara egois dan cuma tunduk pada ormas saja. Bahkan salah satu dari seorang misionaris asal Indonesia yang kini bertugas di Filipina juga memberikan tanggapan. Dia adalah Pastor Yohanes Kopong MSF. Yohanes Kopong membuat surat terbuka yang diunggah di akun Facebooknya, di mana dalam pernyataan resminya, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mengatakan penyegelan gereja itu dilakukan karena belum ada izin. Terkait hal itu, Yohanes pun mengatakan penyegelan gereja itu tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, di mana di sisi lain, pemerintah menegaskan keterlibatan Israel di Piala Dunia U20. Penolakan dilakukan dengan alasan adanya penjajahan Israel atas Palestina. Namun nyatanya, di Indonesia sendiri, penjajahan dalam tanda kutip juga masih berlangsung dan menimpa sesama warga negara. Kalau demikian, apa bedanya dong Republik ini dengan Israel? Ini namanya penjajah teriak penjajah di Republik ini. Pemerintah daerah seharusnya mendorong agar gereja terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah sosial, yang berarti peran gereja diakui dan diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata bagi warga Surakarta secara umum tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Sumber yang dimiliki oleh gereja kan seharusnya dapat dimaksimalkan dengan cara mendorong agar gereja ikut berpartisipasi aktif dalam menangani permasalahan di daerahnya. Tak hanya berkutat pada urusan internal gereja. Lah kalau mau bikin gedung buat ibadah saja dilarang, kan rugi jadinya. Cuma itulah fakta di negeri tercinta ini. Masih saja ada kepala daerah yang seharusnya menegakkan konstitusi dan menjamin kebebasan beribadah bagi warganya. Malah pemimpinnya setuju penolakan gereja yang bertentangan sama konstitusi dan melukai semangat keberagaman dalam kehidupan bersama di negeri yang majemuk ini. Jadi, bagaimana menurut Anda?